Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua? Semoga sehat-sehat Ki selalu dan dimudahkan segala urusan tak. Sahabat Hud-Hud, hari demi hari seakan berlalu begitu cepat. Padahal tentu kita semua sepakat bahwa waktu tak mungkin berjalan lebih cepat ataupun lambat. Jalannya waktu adalah sesuatu hal yang tetap dan pasti. Tapi begitulah, penelitian menunjukkan bahwa semakin dewasa, seseorang akan merasa waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin, tahun 2021, sekarang kita sudah berada di awal tahun 2022. Anak-anak sepertinya baru kemarin masuk SD, sekarang sudah kelas 6, atau baru masuk SMP, sekarang sudah kelas 9. Masya Allah. Sahabat Hud-Hud, ngomong-ngomong masalah tahun, SMP dan SMA, di awal tahun ini, sepertinya banyak para orang tua yang sedang mencari sekolah untuk tempat menimba ilmu bagi buah hati tercintanya. Kemanakah mereka akan melanjutkan pendidikannya setelah tamat nantinya? Di awal tahun ini pula, tentu banyak penyelenggara proses pendidikan yang menawarkan atau telah membuka pendaftaran peserta didik. Di antara penyelenggara proses pendidikan yang menarik dan banyak dilirik oleh masyarakat belakangan ini adalah pondok pesantren. Kehadiran pondok pesantren di Indonesia memang menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari kegiatannya hingga aktivitas para santri yang berasal dari berbagai daerah. Orang tua yang memilih pondok pesantren bagi ananda tercinta, mungkin pondok ini bisa menjadi solusi. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wahda Islamiyah Goa telah membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Pondok pesantren di bawah naungan Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Cabang Goa ini mengelola 2 satuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan kesetaraan tingkat usta atau SMP yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Goa, dan yang kedua adalah SMA Tahfizul Quran Imam Ash-Shatibi yang terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Enaknya, Masya Allah, seluruh tahapan dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 dilakukan secara daring atau online. Calon pendaftar hanya perlu menyiapkan beberapa berkas pendaftaran, kemudian mengisi data pada formulir secara online. Untuk semakin memudahkan proses pendaftaran, maka pada video ini akan dijelaskan cara pengisian dari formulir tersebut. Yuk, ikuti langkah-langkahnya. Sebelum masuk ke pendaftarannya, kita harus menyiapkan beberapa berkas terlebih dahulu. Di sini ada panduan PPDB 2022. Kita buka. Kemudian kita langsung masuk ke tahap dan prosedur pendaftaran. Di sini kita melihat ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan sebelum login ke pendaftaran. Yang pertama ada bukti pembayaran, kemudian kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, surat rekomendasi, dan pas foto berwarna ukuran 3x4 atau 4x6. Jadi ini 5 berkas yang harus kita persiapkan sebelum login ke pendaftaran, atau lebih tepatnya 4, karena yang rekomendasi ini tidak harus dan boleh dikosongkan di formulir pendaftarannya. Berkas-berkas ini kita siapkan dalam bentuk file saja, bisa berbentuk JPG ataupun PDF. Langkah selanjutnya adalah kita login ke pendaftarannya. Nah, di sini kita harus memiliki linknya. Linknya alhamdulillah panitia sudah sebar. Kalaupun belum mendapatkan linknya, maka boleh menghubungi salah seorang dari panitia. Sekarang saya cari linknya di grup ini, grup PPDB. Ini sudah diposting oleh panitia. Ini linknya. Linknya ini kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke formulir pendaftarannya. Tampilan
formulir pendaftarannya seperti ini. Kita buka. Nah, di sini kita harus memasukkan email terlebih dahulu. Saya masukkan email saya. Kemudian di sini kita harus memilih jenjang atau satuan pendidikan yang akan kita tuju. Di sini yang akan kami daftarkan ini adalah SMA, jadi kita pilih SMA. Selanjutnya pilih berikutnya atau next, tergantung dari bahasa yang digunakan di perangkat kita. Di bagian ini adalah tempat untuk memasukkan atau menginput data diri dari calon peserta didik yang bersangkutan. Mulai dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor induk kependudukan, nomor induk siswa nasional, asal daerah, asal sekolah, alamat, bahkan nama ibu kandung. Penulisan data-data ini, khususnya nama, sebaiknya merujuk kepada kartu keluarga, akta kelahiran, ataupun ijazah, kalau yang bersangkutan sudah memiliki ijazah. Kemudian, nomor induk siswa. Nomor induk siswa ini bisa diperoleh dari sekolah, ataupun juga bisa didapatkan di buku rapor. Kemudian, nomor induk siswa nasional. Nah, nomor induk siswa nasional ini bisa juga ditanyakan ke pihak sekolah, ataupun kalau tidak, alhamdulillah panitia sudah menyiapkan linknya untuk mengecek nomor induk siswa nasional yang bersangkutan. Tinggal klik linknya. Kita klik, kita akan diarahkan ke sini. Kita pilih pencarian nama. Di sini nama siswa kita masukkan. Kemudian tempat lahir Makassar, tanggal lahir, Desember, tanggalnya 6 Desember. Kemudian kita masukkan nama ibu kandung. Kemudian cek, saya bukan robot, pencarian. Kita cari, maka NIS siswa yang bersangkutan akan muncul seperti ini. Ini langsung di copy saja. Kemudian kita kembali ke form pendaftarannya. Di sini langsung kita paste. Kemudian nama sekolah asal daerah peserta didik kita tulis kembali. Alamat lengkap. Nomor WhatsApp orang tua di sini. Kemudian nama ibu kandung. Alasannya ditulis saja di sini apa alasannya. Tulis saja seperti itu. Nama pemberi rekomendasi kalau ada, kalau tidak ada ini bisa dilewati. Kemudian masuk sumber informasi pendaftaran. Dari mana? Tulis dari mana kita mendapatkan informasi. Ini bisa dipilih. Keluarga saja misalnya. Kemudian lanjut. Di bagian ketiga ini, kita akan mengupload dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan tadi. Kita melihat yang pertama adalah pas foto. Alhamdulillah kita sudah menyiapkan file sebelumnya. Ini filenya, ada 4 file yang disiapkan. Cuma ini kapasitasnya masih terlalu besar. Ini ada 581, 508, 694. Ini perlu kita ubah dulu. Sebaiknya kita ubah. Ini agak besar ini untuk menghemat kota. Alhamdulillah, saya punya file yang sudah diubah kapasitasnya. Bagaimana cara mengubah file seperti ini? Yang besar kapasitasnya menjadi kecil. Di sini tersisa 169, 133, 165. Bisa melihat video saya yang lainnya. Linknya juga saya sertakan di deskripsi video ini. Kita kembali ke formulirnya. Yang pertama yang harus diupload adalah foto. Pilih, tambahkan file. Pilih file dari perangkat. Pilih di mana kita simpan tadi. Klik, kemudian foto. Kita upload fotonya. Kemudian pilih upload. Kemudian kakak. Kita pilih juga sama tadi.
tekan ini, pilih, kemudian pilih upload lagi. Kemudian yang ketiga, bukti transfer pendaftaran. Kita pilih kembali, transfer pendaftaran. Ini. Kemudian pilih upload. Scan ijazah, SKL, keterangan peserta, UN, keterangan lainnya. Nah, di sini ada yang sering pertanyakan, ini kan Ananda belum selesai, belum ujian. Nah, untuk ijazah ini diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya atau SKL yang tentunya sudah punya ijazah dan SKL. Bagi yang sekarang masih berstatus kelas 6 untuk lanjut SMP atau kelas 9 untuk lanjut SMA, maka kita bisa pilih ini. Surat keterangan dari sekolah, misalnya keterangan siswa aktif, atau bisa juga menggunakan fotokopi rapor terakhir. Nah, di sini kita ambil. Ini sudah ada. Ini di sini kita pakai rapor terakhir. Pilih upload. Terakhir rekomendasi. Cuma karena kita tidak punya rekomendasi, jadi kita langkai saja, dan formulir ini memang sengaja bisa dikosongkan. Sebelum mengirim, data-datanya bisa dicek kembali. Pastikan bahwa data-data yang dimasukkan sudah benar, dan kalau sudah yakin, maka silakan klik kirim, dan pastikan untuk mendapatkan notifikasi yang menunjukkan bahwa betul-betul kita sudah mengirimkan formulir pendaftaran. Di notifikasi ini juga ada link yang bisa diklik untuk langsung bergabung ke grup. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan semoga Ananda tercinta mendapatkan penyelenggara proses pendidikan yang sesuai harapan. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika menyukai video ini dan sebarkan juga ke media sosial Anda. Oh iya, teman-teman, saya juga masih punya banyak koleksi video. Teman-teman bisa memilih dengan menekan salah satu dari 4 video yang muncul di layar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam hut-hut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.